di situ tuh kayak seolah-olah tuh punya pikiran gimana ya kalau aku mualaf aja ya, gimana ya kalau aku pindah agama aja gitu, karena kok didoain dengan cara apapun tuh ibu nggak sembuh gitu loh. Bu, bangun. Bapakku tuh lagi nelpon ambulan, aku tuh teriak seteriak-teriaknya. Rumah tetanggaku kan jauh mas, aku teriak banget sampai tetanggaku tuh pada datang. Karena memang suaranya tuh seberisik itu, aku bangun gini, mbakku gini, diem, madep tembok, diem. Aku suruh diem, suruh madep tembok. Apa tuh mbak? Wes menengo, diem madep tembok. Malam itu mereka ngerasain badannya itu seolah-olah tuh kayak ditempelin besi dingin. Besi dingin kan kayak ces gitu loh. Terus waktu mereka kebangun, di samping mereka itu ada sosok pocong yang wajahnya tuh wajah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri edisi Semarang. Dan di video malam ini bakal ada cerita dari seorang nih yang nyeritain kejadian horor ketika ibunya menjadi pocong. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya, kita bincang-bincang dulu sama orangnya yang mau nyeritain ini. Di sebelah gue udah ada Mbak El. Halo Mbak. Halo Mas Gilang. Halo Mbak, akhirnya kita ketemu nih. Iya. Mbak El ini salah satu sahabat lonceng udah lama banget Mbak ya. Ya, udah lama banget dari awal dan akhirnya berjodoh kita nih baru sampai ketemu waktu kita ke Semarang. Alhamdulillah. Dan ini Mbak El punya cerita yang katanya udah dipendem ceritanya, ini belum diceritain di mana-mana Mbak ya. Katanya berapa belas tahun Mbak ini? 13 tahun. 13 tahun cerita ini dipendem sama Mbak El, kejadian horor yang dialamin Mbak El sekeluarga ya. Iya. Oke. Ini ceritanya agak sensitif mungkin Mbak ya, tentang ibunya yang katanya jadi pocong. Itu gimana Mbak? Kita mungkin agak validasi di sini ya. Maksudnya yang namanya orang meninggal kan itu gimana tuh Mbak? Udah nggak mungkin ya. Iya, kalau menurut aku sih ya orang meninggal ya udah putus, apa yang ada di dunia sudah tidak mungkin lagi balik ke dunia, nggak mungkin lagi menghantui ya Mas. Ya mungkin pocong itu adalah berupa gangguan-gangguan yang dari jin untuk mengelabui kita sekeluarga gitu ya. Benar, itu kayak perbuatan jin yang perbuatan jin dengan segala tipu dayanya untuk menipu umat manusia. Itu salah satu perbuatannya yaitu pocong tadi ya. Iya, benar. Dan ini katanya awal mula teror-terornya ini ketika Mbak pindah ke salah satu kontrakan ya katanya. Iya, benar. Kontrakan ini kenapa Mbak waktu itu? Kontrakan ini adalah kontrakan yang berada di tengah-tengah kuburan Cina Mas. Di Semarang ini Mas? Iya benar. Oke. Kuburan Cina terbesar di kota Semarang. Dan itu juga kuburan itu udah ada sejak tahun 1800-an. Jadi pemakaman itu memang udah lama. Wow, ini pemakaman Cina tertua di Semarang. Iya. Dan Mbak tinggal di sana waktu itu. Itu awal mula teror-teror ini ya? Iya benar. Sampai di mana kejadian dengan ibunda sendiri ya, ibu sendiri ya waktu itu. Oh ya Mbak, ini mungkin yang terakhir nih Mbak di opening kita kali ini. Waktu di cerita yang akan Mbak ceritakan ini Mbak waktu itu umur berapa dan masih apa, SMP kah, SMA kah? Waktu kejadian awal tuh SMP, tapi karena kejadiannya range waktunya tuh lama. Waktu ibu meninggal, aku SMA. Kelas berapa Mbak waktu itu? Waktu kelas 3. Kelas 3 SMA, oke. Udah mau kelulusan saat itu. Nah, ini ditahan dulu Mbak ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng nih, yang penasaran sama ceritanya Mbak El, nonton video ini dari awal sampai habis karena gue jamin video malam ini bakal serem banget, bakal seru banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, ini buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri ini makin berkembang. Oke, ini Mbak El langsung kita mulai ya Mbak ya ceritanya.
Jadi Mas, pada tahun 2005 itu bapakku kan kena musibah. Bapak saat itu kena stroke. Terus juga cuti kan selama 1 tahun waktu itu. Cuti 1 tahun itu lumayan lama. Terus bapak posisinya mau digantikan sama orang lain. Tapi karena eman-eman kan sama posisinya saat itu, bapak merekomendasikan gitu Mas. Gimana sih kalau bapak aja yang nyari pengganti gitu. Dari temannya bapak kan, bapak ada teman yang nganggur. Terus digantikan itu posisinya bapak sama temannya yang nganggur. Karena bapak posisinya saat itu sedang stroke. Nah, dikiranya nanti kerjanya bagus, ternyata uang perusahaan tuh dibawa sama temen ini. Oke. Dibawa sama temennya. Kan otomatis kan bapak saat itu masih bertanggung jawab Mas. Harus bayar karyawan, bayar tukang dan lain-lain. Akhirnya bapak kan punya beban mental sama beban moral di situ Thomas. Untuk bayar karyawan, bayar apa, itu kan bapak harus ganti gitu. Walaupun secara ini ya sebenarnya bukan salahnya bapak, kan bapak punya beban mental buat beban moral untuk ganti uang perusahaan itu. Itu saat itu kami dijual semua Mas, aset semua dijual semua, habis-habisan kami. Yang tadinya ibaratnya kami ekonominya di atas, terus kayak terjun payung habis semua. Bahkan rumah tempat kami tinggal pun dijual. Nah, itu kan kami kan udah nggak punya apa-apa Mas. Kita nggak punya rumah untuk tinggal. Terus mikir ini kita tinggal di mana? Kami nggak punya aset lagi. Terus bapak cari lah itu kontrakan. Tapi ternyata bapak nggak ngomong sama kita, sama aku sama ibu tuh nggak ngomong lokasinya di mana, tempatnya seperti apa, jalan apa, rumahnya bagaimana tuh nggak ngomong kan sama ibu. Terus ketika hari H pindahan nih kan, rumah kan kita udah dijual nih. Hari H pindahan, kami tuh baru tahu ternyata rumah kami yang buat ngontrak ini berada di tengah-tengah kuburan Cina. Tengah-tengah kuburan Cina, benar-benar di tengah-tengah kuburan Cina. Wow. Dan kuburan Cina itu memang, kalau di Semarang ada lokasi kuburan Cina terbesar gitu Mas. Memang dari dulu, dari zaman Belanda. Dulunya memang banyak kuburan yang masih diziarahi, masih ditengok sama sanak famili, tapi kan lama-kelamaan kan mungkin kan habis ya, keturunannya habis atau gimana, nggak ada yang nengokin. Nah itu diratakan jadi pemukiman. Tapi masih ada waktu kontrakanku yang pertama ini, rumah ada kuburannya, nanti rumah ada kuburannya, jadi selang-seling antara rumah dengan kuburan tuh masih seimbang lah jumlahnya lah. Tapi nggak sendiri rumahnya gitu? Banyak ya? Banyak tetangganya. Jadi benar-benar itu di tengah kuburan Cina, nggak ada akses jalan. Satu-satunya akses jalan yang kami lalui itu adalah di antara kuburan Cina tersebut. Jadi kalau kita melewat ya itu lewat kuburan-kuburan Cina itu. Nah di kontrakan kami yang pertama ini kami cuma bertahan 1 tahun karena si pemilik kontrakan mau merenovasi rumah tersebut. Otomatis kalau direnovasi kan tambah gede tuh, tambah bagus. Kami nggak mampu bayar saat itu. Terus bapak mikir lagi, kita kalau mau di sini lagi nanti kalau rumahnya renovasi gede, bayar pakai apa? Kan tambah mahal kan. Ya udah deh cari opsi lain. Kita cari opsi lain, nyarilah kontrakan. Waktu itu bapak bilang, tenang aja deh, rumahnya ini rumahnya deket jalan, enak. Nanti bapak mau usaha bengkel di situ, gitu kan? Karena bapak kan masih stroke, belum begitu pulih kan mas. Ya udahlah, oke. Ternyata waktu kita ke sana, lokasinya masih sama, masih di kuburan Cina juga, cuman kuburan Cinanya itu ada dibagi 2 area sebelah utara dan sebelah selatan. Dan tempatku tuh di sebelah utaranya. Dan itu rumah satu-satunya hanya rumahku tok. Jadi kami di situ nggak punya tetangga sama sekali karena memang itu areanya tuh baru dibuka. Ibaratnya yang punya tanah tuh baru ngebuka untuk jadiin pemukiman, tapi belum laku mungkin ya. Jadi baru ada 1 rumah dan itu rumahnya pun belum jadi, masih 60% 70% jadi. Waktu itu mas di kontrakan kedua ini, hari pertama kami nempatin di situ, kami mikir, aduh, ini ternyata nggak ada listriknya. Nggak ada listriknya tuh, karena kan kami satu-satunya rumah di situ. Pak listrik nggak ada dong. Belum dapat. Belum dapat. Nah, gimana caranya ini? Bapak kan mikir, aduh ini kok nggak ada listriknya. Jadi hari pertama tuh kami masih gelap-gelapan mas, nggak ada listrik sama sekali. Hari kedua baru bapak ke RT terdekat, itu ngomong, mas gimana ya kalau ini? Saya kan nggak punya listrik. Ini juga ibaratnya secara administrasi juga kita ikutnya RT siapa, jalannya jalan apa, kan nggak punya alamat kan. Terus akhirnya kami ngikut sama RT sebelah.
ikut sama RT 11 secara administrasi dan listriknya tadi kita nyalur ke salah satu rumah warga. Alhamdulillahnya saat itu diperbolehkan kan. Terus beberapa hari terus di tempatku itu Mas kan lokasinya itu bener-bener banyak pohon. Rumputnya tuh setinggi orang dewasa. Tidak ada orang dewasa. Kalau kita berdiri rumputnya segitu, dan itu tempatnya tuh kalau untuk orang yang suka sendiri tuh enak. Jadi sejak pertama kali ibu tinggal di situ Mas, itu ibu tuh dikasih mimpi, dalam mimpinya gitu ada anak cewek, rambutnya tuh panjang segini, tapi ibu nggak ngerti itu siapa. Dan di setiap mimpi-mimpi ibu, walaupun mimpinya beda-beda, tokohnya tuh selalu sama, selalu itu. Oke. Selalu cewek itu kan, rambutnya panjang, ponian, tapi nggak kelihatan wajahnya, jadi cuma kelihatan hidung ke bawah gitu. Anaknya sih putih katanya. Oke, ibu cerita kayak gitu. Kita lagi ngobrol nih sama ibu, kita ngobrol lagi sama bapak gitu kan. Bapak tiba-tiba tuh nimpalin. Bapak tuh sebenarnya juga ada cerita loh di sini gitu. Oh gitu. Kalau seumpamanya bapak nggak ngomong, tuh mungkin kita nggak akan tahu. Tempatku sama RT sebelah tuh lumayan jauh Mas. Jadi kami kan nggak ada listrik. Kami kan masang listrik kan jauh banget, itu ngalor listriknya tuh sekitar 500 meter kabelnya waktu itu. 5 roll tuh di roll sama bapak. Terus kan karena kami udah ikut administrasi di RT sebelah, otomatis kita ikut dong kayak kegiatan ronda, arisan ibu-ibu kan ikut dong. Nah, bapak ini jadwal rondanya hari apa gitu. Pas bukan jadwalnya ronda bapak, jadwal rondanya temennya bapak, saudara gitu kan. Masih jauh juga tapi rumahnya di situ. Orang ini tuh waktu ngeronda kan di atas jam 10 Mas waktu itu. Dia jalan tuh ke rumah karena memang rumah kami itu adalah warga paling jauh. Nah mereka kayak bawa senter akhirnya. Mereka bawa senter karena memang kan tempatnya kan penuh dengan semak-semak ya. Jadi takutnya kalau ada ular atau apa, mereka bawa senter. Yang dia lihat itu di sebelah rumah aku tuh kan ada tempat jemuran. Mereka lihatnya spray jatuh. Kayak ada spray jatuh, set gitu. Spray jatuh kan. Terus diliatin, oh spraynya jatuh. Mau diambil tuh. Mau diambil sama si bapak-bapak ronda ini. Ketika mau diambil, jadi burung Mas. Jadi burung bangau. Kayak naik ke atas. Terus orangnya kan kaget kan. Kok burung bangau segede itu? Nggak mungkin kan spray segede itu. Burung bangau kan seberapa? Ini bener-bener sayapnya burung bangau itu gede. Terbang, logikanya gini, burung segede itu pasti kan bertenggernya kan di ranting atau mungkin di dahan pohon yang agak gede. Ini enggak, di ujung, benar-benar di ujung pohon. Pohon jati, dia tuh di ujungnya ini. Jadi di atas ini, di atas daunnya. Kan nggak mungkin tuh Mas. Iya. Karena orangnya bingung, disentri lah itu, cekrek, senter. Ketawa Mas, hihihi gitu. Langsung lari, orangnya waktu itu langsung lari, kabur. Nggak jadi patroli, nggak jadi ngambil jimpitan di tempatku selama beberapa hari itu. Jadi di Semarang itu ada yang namanya jimpitan Mas, jadi ngumpulin uang koin ditaruh di depan rumah, nanti ketika ada yang ronda diambilin. Nah itu selama beberapa hari itu nggak ada yang ngambil jimpitan di rumahku. Nah bapak kan heran dong, ini kita kan udah ikut administrasi di RT sebelah, kok kita nggak dipatroliin ya rumahnya ya, kok nggak ada orang yang sampai ke sini ngerondanya. Terus bapak waktu jadwalnya bapak ronda, ngomonglah itu sama orangnya, Pak kenapa ya Pak, kok rumah kami itu nggak pernah diambilin jimpitannya, kenapa sampai numpuk gitu. Barulah orang itu ngomong kalau ya ada kejadian seperti itu, sampai beberapa hari itu memang nggak ada orang yang berani karena memang itu kayak ceritanya tuh udah kesebar gitu loh Mas. Jadi bapak-bapak tuh pada takut gitu karena hewan mana yang suaranya kayak suara kuntilanak gitu kan. Ada lagi kejadian, itu kan udah selesai kan. Nah kejadiannya itu waktu peralihan musim dari musim hujan ke musim panas. Oke. Biasanya kan anginnya kenceng tuh. Iya. Kenceng. Kami kan tadi kan cerita kalau kami bapak ngolor kabel kan jauh kan. Namanya kabelnya jauh Mas. Siapa tahu kegesek-gesek pohon, kegesek-gesek mungkin ranting atau apa. Lampu kami tuh mati, listriknya mati. Oke. Terus nggak ada listrik kan di tempat kami kan namanya kan kita nyalur di tetangga, nggak ada listrik. Bapak nyariin ini gimana ya caranya biar ini malam ini tuh nyala gitu, karena kan kalau buat belajar apa segala macam nggak bapak nyariin di mana letak problem listriknya ini nggak ketemu. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau kita malam itu
gelap-gelapan. Pas gelap-gelapan itu kan gabut toh Mas, di rumah udah gelap, nggak ada listrik, gabut toh, sumuk kan bahasa Semarangnya. Aku di depan rumah, terus aku waktu itu BBM temanku, datang dong ke sini dong, bawa mie goreng gitu, bawa mie Jowo. Beneran temanku cewek tuh datang. Wah ternyata lampunya mati sih gitu. Iya nggak apa-apa, udah makan sini Des, lama-lama gitu. Bapakku sama ibuku waktu itu di ruang tamu, aku sama temanku di depan gitu. Waktu lagi makan, aku tuh ngeliat di depan bekas bong Cina, di depan rumahku tuh ada bekas bong Cina yang udah dibongkar gitu, ada kayak bara api. Kalau kita bakar sate kan pakai areng. Iya. Areng ketika dikipas kan nyala kan Mas? Iya. Nah aku ngelihatnya kayak gitu, kayak areng nyala tapi di atas bongpai yang udah hancur tadi. Oke. Di atas itu ada nyala bara api. Aku ngeliatin itu apa ya? Dan ketika kan ada angin, bara apinya tuh gede. Nanti kalau anginnya hilang, kecil lagi, nanti hilang. Nanti kalau ada angin lagi, gede lagi. Nanti kalau nggak ada lagi, nyusut lagi. Nah itu aku ngeliatin, ini apa sih sebenarnya sih? Aku kan penasaran, antara penasaran dan takut juga sebenarnya, tapi lebih ke penasaran gitu. Setiap kali aku nggak nengok, kayaknya tuh ada bisikan yang bilang, coba deh dilihat gitu. Aku lihat lagi kan, itu tuh udah gede Mas ternyata. Udah seukuran bola itu, tapi bukan api loh, bara. Iya. Dan temenku aku bilang gini, itu. Temenku bilang, jangan nakutin gitu. Karena kami rame di depan, bapak sama ibu datang, apa sih, ada apa sih. Itu loh Pak, itu loh Bu. Dan gak ada yang lihat, cuman aku tok yang lihat. Oh, oke. Itu udah gede, itu udah seukuran, udah gede. Dan itu tuh nyala bara ya, bukan nyala api ya, bara itu udah nyala. Aku tuh takut, bingung, panik, dan tiba-tiba kayak ini Mas, kayak balon Mas, kayak hus, tiba-tiba dar, meledak. Itu bola api itu meledak, bola bara api itu meledak. Sekarang kalau gini deh logikanya, kalau itu bara api beneran, pasti ada asap dong. Ada percikannya, atau mungkin ada sisa-sisa pembakarannya. Itu tiga-tiga itu nggak ada. Dan aku bingung minta apaan. Bapak tuh bawa senter, liatin, nggak ada apa-apa nih loh di sini, nggak ada apa-apa. Di senterin bapak tuh bener-bener, bahkan bongpainya yang bekas itu dipegang tuh nggak ada anget-angetnya sama sekali. Yang dikiranya kan aku kan bohong ya. Tapi mereka waktu door-nya itu, mereka semua dengar. Oh, ada suaranya ya? Iya, ada suaranya. Ya mungkin sekitar 2 hari ibu sakit, dan sakitnya itu sakit bagian perut sama bagian tenggorokan. Ibu ngeluhnya sih perutnya itu panas, tenggorokannya itu sakit kayak orang lagi sakit tenggorokan gitu. Nah kan bingung toh Mas, ini kenapa ibu? Kami pergi ke rumah sakit, dikiranya tuh tukak lambung tuh lambungnya lecet. Oke, dikasih obat lah tukak lambung. Tapi kan belum ada pemeriksaan lebih lanjut ya itu ya. Minum obat itu setiap malam jam 2 ke atas, ibu tuh guling-guling kesakitan. Sakit gitu, guling-guling ibu kayak sakitnya tuh parah lah. Guling-guling terus teriak-teriak karena sakit. Kami kan panik Mas. Aku di rumah cuman sama bapakku toh waktu itu. Nah, ibu bawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa, diberi obat karena memang dokter kan biasanya kan kalau nggak ada apa-apa ya udah suruh pulang kan. Pulang di rumah gitu lagi. Oke. Pagi kan udah, itu kan malam ya, terus pagi gitu. Pagi ibu sehat. Tapi setiap kali malam jam 2 ke atas, kumat lagi kayak gitu lagi. Setiap jam 2 ke atas, kumat lagi kayak gitu lagi. Udah deh, cari rumah sakit lain deh. Siapa tahu ibu ini dokternya mungkin kurang oke kali. Ya, Ya gitu, kalau nggak sembuh cari dokter lain. Ya coba opsi yang lain kan. Setelah kami nyari rumah sakit lain Mas, ternyata sama. Sakit mah. Diagnosanya sakit mah. Sampai saat itu kami tuh memaksa untuk coba deh di lab atau mungkin cek urin atau mungkin apalah biar bisa tahu gitu sebenarnya ada apa sama ibu. Nggak apa-apa Mas, semuanya bagus semua. Semuanya nggak ada keluhan, tekanan darah ibu bagus, kolesterolnya bagus, terus juga nggak diabetes apa segala macam tuh bagus semua. Karena memang ibu itu kayak gitu terus setiap jam 2 malam kayak gitu, jam 2 malam kayak gitu. Kan panik tuh Mas, selain kami nggak bisa tidur, kami kan juga kekuras kan energinya kami karena malam kan harus jagain ibu. Terus kakakku ini kan punya istri,
dia orang Chinese. Kakakku orang istrinya orang Chinese, bilang, udah deh besok tak doain. Coba besok tak doain. Nah, beneran besok istrinya kakakku ini datang ke rumah bawa hiyo, dupa, sama beberapa makanan, ada kayak jeruk, ada kue moho dan lain-lain, ditaruh di bawah ranjangnya ibu. Ditaruh di ranjangnya ibu bawahnya gitu. Besoknya ibu sembuh. Nggak sakit. Selama beberapa hari, seminggu kayak gitu, full kita bisa tidur nyenyak, nggak ada sakit apapun. Setelah didoain itu? Iya, beneran. Wow. Kan kita kan jadi ketagihan toh mas. Ya udah deh besok belikan hiu sama makanan deh. Kayak gitu terus kita sampai beberapa minggu tuh kita melakukan hal tersebut. Oke. Nah karena kakakku ini nggak terima, maksudnya udah deh jangan kayak gitu, didoain aja, kali aja memang ibu tuh memang kemarin lagi ngedrop, didoain aja gitu. Ya memang, terus akhirnya kakakku kan melarang istrinya kayak gitu kan, nggak dikasih lagi sesembahannya, cuman ya kita doa bersama lah, kita satu keluarga doa buat ibu apa segala macam. Ibu ngedrop lagi. Oh my god. Setelah ibu ngedrop, itu tuh aku tuh pernah mas suatu kejadian, aku tidur di kamar waktu ibu tuh belum belum dibawa ke rumah sakit untuk yang terakhir kalinya itu. Aku di kamar kan tidur gini toh, di kamarku itu nggak ada ranjangnya, jadi langsung kasur gitu, kasur langsung bantal, langsung lantai, jadi tidur di bawah kan. Ketika aku tidur mas, kepalaku kan nempel bantal, itu tuh ada suara duk 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 di bawah bantalnya, duk 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 duk. Ini apa ya? Oh mungkin ada orang lagi benerin sesuatu, tapi kan kita siapa, tetangganya kita nggak punya. Aku lari ke ruang tamu. Aku dengerin dari ruang tamu tuh, aku tempelin mas kupingku ke lantai, nggak ada suara. Terus aku lari ke dapur, aku tempelin kupingku ke lantai dapur, nggak ada suara. Oke lah, aku balik ke kamar mas, tidur lagi, duk 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 duk. Aku nggak ngerti itu suara apa, tapi bener-bener di sebelah kuping, kayak orang lagi jalan di lantai kayu, duk duk duknya kayak gitu. Nanti suatu saat tuh ketika duk-duknya hilang, tiba-tiba duk-duk-duk-duk-duk-duk. Nanti ada lagi kayak duk-duk-duk-duk-duk-duk. Jadi random suaranya. Kan ini suara apa sih? Sebenarnya sih kan agak bingung ya. Terus aku tanya sama ibuku, Bu ini suara apa ya Bu? Kok ada duk-duk-duk? Apa Bapak lagi benerin sesuatu? Oh enggak, Bapak belum pulang. Ada suara apa? Oke lah, aku lupain lah mas, enggak aku pikirin suara apa kan, karena memang kan nggak ngerti sumbernya apa, ya udah mungkin ada suara dari jauh yang bergetar sampai rumahku kan. Saat itu beberapa hari itu seperti itu terus, dakduk terus kan. Aku tidur lagi tuh malamnya, ibu tuh udah di sana di kamarnya, ibu udah teriak-teriak kadang kan, aduh sakit gitu. Terus aku ke kamarnya ibu, Bu gimana nih Bu, gimana apa telepon ambulan gitu. Enggak minum aja, minum. Terus kasih minum, aku pindah mas ibu ke ruang tamu. Sehat? Aneh kan, nggak sakit. Terus aku tuh karena lama kelamaan kayak gitu, aku ngerti polanya. Oh berarti kalau ibu tidur di kamar, ibu sakit. Oke. Dipindahlah itu, jadi kasurnya tuh dipindah ke ruang tamu mas, karena waktu itu kan kamarnya cuma ada 2, dipindah ke ruang tamu. Waktu itu ibu tidurnya di ruang tamu. Sehat mas, bisa ke pasar, bisa masak, bisa segala macam. Wow. Itu. Terus tapi gangguan yang duk-duk-duknya itu belum hilang. Kan itu kan berminggu-minggu kayak gitu kan. Aku dengerin lagi mas, waktu itu malam-malam masih suara duk-duk-duk, tapi kali ini beda. Kali ini ada suara kayak orang, kita lagi di pasar, terus kita dengar suara riuhnya pasar, ngerti nggak sih? Iya. Kayak ada suara anak kecil, ada suara bapak-bapak, ibu-ibu ngobrol, cuman kita nggak ngerti itu mereka tuh ngobrolin apa sih. Jadi kayak suara riuhnya doang. Ini sebenarnya dari mana sih? Aku nggak ngerti deh ini dari mana ya. Masa sih tetangga kita yang jauhnya 1 kilometer itu kedengeran sampai sini? Kan nggak mungkin toh. Dan logikanya ketika aku di ruang tamu, aku dengerin nggak ada suara itu. Di dapur nggak ada, jadi cuman ada di bener-bener di bawah bantalku toh. Aku geser lah itu bantalku, nggak ada mas suaranya. Aku geser tempat tidur, nggak ada suaranya. Jadi lokasinya cuman ada di bener-bener di bawah kepalaku toh. Iya, di satu titik itu ya? Yes, di satu titik itu. Kan kami kan bingung, ini apa ya, suara apa ya. Terus aku cerita sama ibu, Bu, ini kok ada suara rame-rame ya.
Pas kayak ada suara orang ngomong, orang anu. Terus ibu bilang, oh iya katanya orang-orang sih bahwa rumah ini dulunya tuh kuburan Cina. Bawah ini? Iya, bahwa rumahnya tuh kuburan Cina yang diratakan tapi tidak diambil tulang belulangnya. Oke. Jadi kalau kuburan Cina itu kan ada beberapa yang diambil tulang belulangnya untuk dikremasi. Tapi ada juga yang memang dibiarin karena memang mungkin udah nggak ada keluarganya atau udah tidak ada pemiliknya. Jadi ya udah diratakan gitu aja, dan itu dibangun rumah kami itu, rumah kontrakan kedua kami itu. Nah, dengar kayak gitu aku takut dong. Terus aku nggak berani lagi tidur di spot yang sama. Aku pindah tempat, masih di kamarku, aku pindah tempat. Mungkin masih ada di situ, cuman karena aku nggak mau menghiraukan suara itu, aku pindah. Aku udah dapat solusinya, oke pindah. Ibu solusinya ya udah pindah, ibu nggak usah tidur di situ. Terus pada suatu hari ibu tuh kambuh lagi, sakit lagi. Tapi kali ini sakitnya tuh bener-bener katanya sakit banget, kayak mau muntah tapi katanya nggak mau muntah, kayak gitu loh. Tapi nggak ada apa-apanya, ibu tuh nggak ada apa-apanya. Kalau ketika mau muntah nggak ada apa-apa, sampai ini gimana nih. Ibu tuh sampai kejang-kejang mas saat itu, kejang-kejang. Kan takut mas, aku mas waktu itu di rumah sendiri, itu malam juga. Di rumah sendiri, bapakku waktu itu masih kerja. Aku telepon kakakku, mbak ini gimana nih, ibu kumat lagi gimana gitu. Aku takut mbak, ibu kejang-kejang, bener-bener kejang-kejang mas waktu itu. Kenapa ya? Terus ibu diteleponin ambulan mas saat itu, diteleponin ambulan ke rumah sakit. Di rumah sakit sehat. Kok aneh ya? Iya, di rumah sakit sehat, nggak ada apa-apa, nggak. Ibu bisa berdiri, bisa ke wastafel, bisa ke kamar mandi. Padahal sebelumnya tuh ibu nggak bisa berdiri mas. Kayak ini kenapa sih sebenarnya di rumah ini tuh sebenarnya ada apa? Aku tuh sampai mikir, apa karena rumah ini bekas kuburan Cina, terus kita nggak permisi, atau mungkin yang bangun rumah ini dulu nggak selamatan atau gimana gitu kan? Iya. Kamu kan mikir kayak gitu, sampai pada suatu saat tuh bener-bener ibu sepanjang malam tuh kejang, sepanjang malam itu sakit, kan bikin panik keluarga lagi mas. Setelah tadi ada rentetan kejadian, ibu kejang, terus enggak ibu kejang, terus sekarang kok kejang lagi, kan kami kan jadi panik toh. Ini kenapa ibu terus yang kena, kenapa ibu terus yang sakit. Nah karena seperti itu mas, terus temenku bilang, coba deh kamu doa yang benar, doa yang tulus. Kalau kami sih orang muslim sih biasanya baca ayat kursi gitu. Nah kan aku bukan muslim saat itu. Nah gimana? Yaudah coba deh, temanku tadi cuma bilang gini toh, coba toh kamu nanti latihan ayat kursi, siapa tahu aja mempan gitu. Dan itu tuh yang menggerakkan kok mas untuk jadi mu'alaf. Gara-gara teman ngomong kayak gitu. Oh itu waktu itu dulu belum ini ya? Belum aku muslim masih ya? Iya. Keluargaku juga belum muslim. Keluargaku. Oke. Jadi untuk saat ini pun aku yang Islam satu-satunya cuma aku. Gimana kalau kamu belajar, coba deh ngafalin ayat kursi, siapa tahu aja berkurang gitu. Nah aku di situ tuh kayak seolah-olah tuh punya pikiran, gimana ya kalau aku mualaf aja ya, gimana ya kalau aku pindah agama aja gitu, karena kok didoain dengan cara apapun tuh ibu nggak sembuh gitu loh. Dengan cara apapun ibu kok nggak sembuh ya. Terus Mbak, tisu dulu mbak. Pegang aja mak. Iya udah lama ya mbak ya, maksudnya nggak sembuh-sembuh ibu. Iya. Dan itu tuh ada polanya gitu loh mas, setiap di atas jam 2 malam, setiap di atas jam 2 malam dibawa ke rumah sakit, sampai kita tuh pindah-pindah rumah sakit, pindah-pindah klinik. Obat tradisional juga udah dicoba, nggak sembuh-sembuh. Terus karena aku kepikiran sama omongannya temanku tuh, coba deh kamu belajar gitu. Padahal tuh temanku cuma bercanda doang, tapi kayak masuk ke hati ya. Ini kayaknya kayak apa, hatiku tuh tergerak gitu loh mas. Terus akhirnya aku tuh memberanikan diri. Pada Ramadan 2012 mas, aku tuh pergi ke salah satu masjid, terus aku bilang sama pengurus masjidnya, aku mau jadi mualaf gitu kan. Di sana kaget dong. Loh kenapa, alasannya apa? Terus aku cerita macem-macem. Ditanya kamu tahu nggak kalau orang muslim tuh meyakini rasulnya siapa? Aku bisa jawab,
kitabnya apa, aku bisa jawab. Arti syahadat ini tuh apa, aku bisa jawab. Tanyain lagi, udah mantap? Iya udah. Di situ aku syahadat Mas, sama pengurus masjidnya itu aku syahadat. Di situ juga aku langsung berhijab. Kalau di luar, ibuku nggak tahu, bapakku nggak tahu. Jadi kalau di luar aku berhijab. Kalau di dalam rumah, kerudungnya aku lepas, aku masukin tas. Tapi kan kalau itu ya apa namanya, secara agama mungkin aku udah sah jadi mualaf. Tapi secara negara kan belum, karena harus ada sidang, harus ada apa namanya, urusan administrasi, dokumen segala macam. Aku belum. Itu kan Ramadan Mas. 10 hari terakhir Ramadan itu aku mikir gimana caranya ya ngomong sama ibu. Tapi itu aku udah berjilbab, udah sholat. Sholatnya tuh pakai tulisan gini. Setiap kali aku sholat, Allahu Akbar, ibu tuh batuk-batuk. Ibu batuk-batuk, ibu muntah-muntah. Aku kan di kamar sholat, nggak ada yang tahu kan, aku kan diem-diem gitu kan sholatnya. Allahu Akbar, gitu. Dan aku tuh tahu itu bukan suara ibu. Suaranya tuh beda. Suaranya tuh gede, beda gitu. Terus aku tetap lanjut sholat sampai sholatku selesai. Sholat selesai, ibu mereda. Oke lah, kayaknya ini memang ada sesuatu nih sama ibu mungkin, atau mungkin sama rumahnya ada sesuatu. Udah tuh Mas, itu kan Ramadan aku juga ikut puasa. Ada suatu malam ketika aku pulang dari rumah teman gitu, aku jalan, hawanya tuh teduh banget, kayaknya tuh teduh. Terus langitnya itu cerah tapi nggak ada bintangnya, tapi nggak ada awan juga, jadi kayak cerah langit aja gitu kan. Nggak ada udara tapi hawanya sejuk, nggak ada angin tapi hawanya enak. Kan kita kan banyak masalah Mas di rumah, apalagi permasalahan ibu ya. Otomatis kan pikiran runyam dong. Saat itu tuh nggak ada, kita tuh kayak, maksudnya aku tenang, hatinya adem. Aku kan jalan kan, pulang jalan kaki. Enak ya Allah. Kalau kayak gini terus mah enak Ramadan, adem gitu. Terus aku ngeliatin gitu, ada angin bus, ada suara orang tadarus. Tadarus kan, baca Quran. Aku dengerin lagi, ini suara tadarus dari mana ya? Seolah-olah itu suaranya tuh deket Mas. Kalau kita ngomong, kan pasti kita denger dong suara, sumber suaranya dari mana. Misalkan kita dari sini, oh kita dengar. Mas Gilang di situ kita dengar, oh dari sini. Walaupun kita nggak ngelihat, kita mesti ngelihat apa namanya, secara telinga kita kan bisa nentuin arahnya dari mana. Itu tuh seolah-olah tuh keliling. Orang tadarusnya tuh seolah-olah tuh di sekitar gitu loh, deket. Dan suaranya tuh nggak kayak suara mic. Kok deket ya suara orang tadarusnya ya? Oke, suara apa sih ini? Dan ketika aku jalan kayaknya tuh diikutin Mas suara itu. Kayak suara orang darus Quran gitu loh. Dan itu cepet gitu. Hah, suara apa ya? Terus ketika aku jalan Mas, terus aku bilang sama hatiku, aku bilang gini, ya Allah kalau memang ini tanda-tanda kalau aku udah diterima di agama ini, tolong ya Allah sembuhkan ibu. Aku kan udah muslim ya Allah, aku akan menjalankan semua kewajiban, tapi tolong. Aku kan mikir gitu, dalam hati kecilku aku bilang kalau memang ya Allah, memang ini jalannya yang baik buat aku, dan aku diterima di agama ini, tolong sembuhkan ibu. Tolong deh sembuhkan ibu, aku akan melakukan semua kewajiban yang aku kewajiban dalam Islam aku akan selalu amalkan gitu. Dan saat itu Mas, aku tuh kan jalan di dekat rumput-rumput gitu. Rumahku kan banyak rumputnya. Rumput-rumput tuh yang aku lihat, namanya rumput kan pasti berdirinya kan banyak dong, random dong. Itu tiba-tiba tuh kayak gini. Semua rumput kayak gitu. Dan tahu arahnya kemana? Arah kiblat. Oh my God. Rumputnya tuh gini, merunduk. Pas aku ngomong gitu berhenti. Terus aku kan mikir gitu, ya Allah terima kasih ya Allah, mungkin ini adalah alam semesta tuh mendukung doaku gitu. Aku pulang ke rumah, aku nangis. Terus aku mikir, ini kan udah 10 hari terakhir Ramadan.
aku mau bilang deh sama ibu kalau aku ini mualaf. Kapan ya enaknya? Tapi itu masih pergolakan hati, belum sampai aku ngomong beneran tuh nggak ada kan. Tanggal 25 Ramadan, Mas, aku inget banget. Aku tuh pergi sama temanku. Saat itu kan udah mau lebaran ya, mau nyari baju nih, mau nyari baju buat lebaran. Aku sama temanku cewek ini, dia udah tahu, tapi juga dia diem kan, nggak ngomong sama keluargaku. Kami ditanyain mau kemana, gitu. Siang-siang mau kemana? Nggak, mau main bu, gitu. Oke, tapi nanti jangan malam-malam ya pulangnya ya. Padahal aku kan di situ mau bukber juga kan. Terus kami kan nyari baju buat lebaran. Yang namanya lebaran pasti bajunya putih dong, Mas. Iya. Bajunya putih kan. Nyari baju di beberapa tempat tuh yang putih tuh nggak ada. Aku kan nggak ngobrol nih sama temanku, jadi temanku nyari di toko lain, aku nyari di toko lain. Udah dapet belum? Belum nih, nggak ada ukurannya gitu. Yaudah cari lagi. Mereka cari, temanku nih udah dapet baju. Udah dapet. Oke, aku belum, sebentar ya. Aku nyari-nyari baju-baju. Tanpa aku sadari, aku tuh ngambil baju random aja gitu. Ngambil baju sama kerudung. Ah, ini kayaknya cocok nih buat aku nih. Ini juga kayaknya cocok nih. Udah selesai bayar, pulang. Kami tuh nggak ngobrolin itu bajunya kita warna apa, kita modelnya apa. Kita nggak ngobrol. Biasanya kan cewek-cewek, kamu beli baju berharga berapa gitu kan. Biasanya ngobrol. Kita nggak ngobrol, Mas. Sepanjang jalan kita diem, nggak ngobrol. Baru besoknya itu kita sadar bahwa baju yang kita beli itu hitam semua. Temanku tuh beli kemeja hitam, kayak tunik gitu hitam, sama celana hitam. Aku beli kerudung hitam sama kemeja hitam. Dan kita tuh nggak janjian. Bener-bener, loh kok kamu hitam? Kan kita kan mau lebaran. Lah ya kamu juga hitam. Lah gimana dong? Ya udah deh, kita salah kostum nggak apa-apa. Kita kan mau lebaran bareng ya. Iya, gitu, temanku bilang gitu. Ya udah, kalaupun kamu salah kostum, aku juga salah kostum nih, kita barengan ya. Oh ya oke, kita tuh nggak ada pikiran apapun saat itu. Nah Mas, terus hari Sabtunya, aku inget banget waktu itu lebaran 2012 itu hari Senin. Jadi aku udah memantapkan hati, hari Selasa aku bakal ngomong sama bapak ibu. Sekalian minta dokumen untuk ke KUA, karena kan sidangnya kan di KUA, sidang mualafnya Mas. Untuk pengesahannya secara negara tuh di KUA ternyata. Saat itu hari Sabtu Mas, malam itu aku tuh mau mau sahur jam 1 malam tuh aku baru inget aku nggak punya makananku udah habis. Aku baru inget aku nanti mau sahur sama apa. Pergilah aku itu beli nasi goreng jam 1 malam, aku jalan kaki. Sampai rumah aku tawarin ibu, Bu, nasi goreng. Terus ibu bilang, yo Bang Ano. Suara laki-laki. Aku bilang, Bu, tidur Mas. Dan itu nggak tahu suaranya siapa. Kayaknya sih suaranya sih arahnya dari ibu ya. Cuman suaranya kok beda. Dan itu bukan suara bapakku juga loh. Suaranya laki-laki. Terus aku ketika makan, kan sekitar jam 2-an kan ya, aku makan. Jadi aku nggak nunggu waktu sahur dulu, aku makan sekitar makan aja, aku makan. Di situ bilang, biasanya makan mie. Biasanya makan mie. Itu nggak suaranya ibu loh. Terus aku kan kaget sama kecampur sedih gitu kok. Kok kayak gini. Terus waktu itu Mas, entah kenapa aku sama bapak tuh yang tadinya biasanya malam itu jagain ibu, karena biasanya kan jam 2 lebih kan ibu kan kumat tuh Mas. Nah yang biasanya aku sama ibu itu aku sama bapak itu jagain ibu melek gitu, entah kenapa malam itu tuh kayak kehipnotis Mas, kita semua tidur dan kayak nggak bangun gitu loh. Pagi-pagi Mas, jam 4 pagi bapakku tuh teriak-teriak, bangun. Namanya orang lagi baru bangun kan, nyawanya belum kumpul dong. Iya. Kenapa Pak, kenapa? Ibumu nggak bernafas. Maksudnya gimana Pak? Cepet. Bapak aku tuh udah buru-buru nelpon ambulan. Namanya orang panik ya, kalau nelpon itu kadang-kadang kan mencet kan suka salah-salah. Iya. Mencet tuh salah. Ini gimana nomornya? Pak. Aku Mas, saat itu yang aku lihat ya, ibu tuh tidur. Posisinya biasa aja nih, tidur aja gini.
Karena aku kan biasanya kalau lihat orang pertolongan pertama CPR dong. Aku CPR sebisa-bisanya. Aku kasih nafas buatan, aku kasih CPR, apa segala macam. Nafasnya udah nggak ada memang, Mas. Tapi aku terus kan gini, aku dengerin suara detak jantungnya tuh mirip banget dengan suara di bawah kasurku. Duk, 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 duk. Lama-lama tuh hilang. Duk, 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 duk. Lama-lama tuh hilang suaranya. Bu, bangun. Bapakku tuh lagi nelpon ambulan. Aku tuh teriak seteriak-teriaknya. Rumah tetanggaku kan jauh, Mas. Aku teriak banget sampai tetanggaku tuh pada datang. Segimana coba suaraku saat itu? Datang semua tetanggaku. Ngeliatin, aduh. Ambulan waktu itu datang. Ada petugas medis diginiin, Mas, dipegang nadinya. Dia ngomong sama petugas medis yang lain, cuman gini toh. Tapi kan aku tahu dong, itu pasti ada yang nggak beres gitu kan sama ibu kan. Cuman ngilang gini toh, ibu diangkut sama mobil ambulan berangkat. Aku nggak ikut saat itu. Yang ikut kakakku saat itu. Kakakku udah datang kan, rame banget di rumah, udah rame, udah penuh orang. Mobil ambulan pergi, Mas. Mungkin ya sekitar 1 jam pulang lagi. Tapi bukan ambulan yang datang, mobil jenazah. Lama kemudian mobil jenazah yang datang. Iya, mobil jenazah yang datang, Mas, saat itu udah pecah, tangis semua keluarga pecah. Terus kan saat itu kan diskusi, Mas, karena ibu kan non muslim ya, diskusi mau nyari peti di mana dan lain-lain kan. Terus aku nyela pembicaraan mereka, walaupun aku yang terkecil tapi aku nyela pembicaraan mereka. Kayaknya ibu jangan di peti deh, kayaknya ibu jangan dimakamkan secara itu deh. Gimana kalau ibu dikafanin aja? Maksudnya secara muslim. Iya. Ya pasti otomatis di keluarga pasti rame dong, Mas. Kok kenapa? Terus aku waktu itu baru ngomong kalau aku, ya sebenarnya ini aku udah Islam, udah dari sebulan yang lalu aku Islam, aku udah mualaf gitu. Terus kaget kan, semuanya kaget. Dan entah kenapa tuh keberanian itu tuh muncul, padahal sebelum-sebelumnya aku tuh mau ngomong aku Islam aja tuh susah, Mas. Tapi ketika banyak keluarga besar di situ, aku ngomong, tolong dong, ini permintaan terakhir aku yang udah ngerawat ibu, aku bilang gitu. Oke. Alhamdulillahnya tuh dikabulin. Aku nggak ngerti ya apakah memang orang yang non muslim itu dimakamkan secara muslim tuh boleh apa enggak. Cuman saat itu perangkat desa setempat, Mas, yang ngurusin ibu itu boleh. Oke. Katanya boleh ya. Terus ibu dikafanin apa segala macem. Orang kan kalau meninggal kan pasti ditaruh di rumah duka dulu. Nah, saat itu rumah dukanya di rumah kami. Orang berdatangan, temenku datang, yang aku ajakin beli baju datang, beli baju yang kami beli, Mas. Warnanya apa? Hitam. Kami berdua kompakan, pakai baju yang akan kita pakai buat lebaran, hitam semua. Padahal lagi kita nggak janjian, kita nggak apa, pakai baju hitam. Kita pelukan saat itu, ya saling menguatkan lah. Terus temanku bilang, ya mungkin ini udah jalannya ya, kita kan nggak ngerti. Ternyata baju ini kita pakai hari ini loh, nggak pas lebaran. Ya nggak apa-apa. Bener-bener saat itu dia tuh bener nguatin banget, Mas, temanku ini. Malamnya, Mas, kan nggak ada, kami kan namanya yang Islam kan aku tau toh, nggak ada tahlilan. Karena memang aku nggak ngerti saat itu, baru berapa hari jadi mualaf kan nggak ngerti ya. Harus apa yang dilakukan, harus apa yang dilakukan. Cuman memang pihak tetangga tuh bilang, biasanya sih di 7 hari, 40 hari dan segala macam. Tuh karena kami nggak ngerti caranya gimana, terus akhirnya nggak kami adakan kayak gitu. Selesai, Mas. Aku sama ponakanku ini umurnya seumuran aku. Jadi di situ ada permen, banyak banget permen.
karena memang untuk suguhan kan, ada permen yang udah dibuka di toples, ada yang belum. Adikku tuh ngambil aja random gitu di satu toples, ngambil permen yang bisa ngomong, tau nggak sih? Tahu. Permen yang bisa ngomong itu kan, diambil satu, dimakan, sampahnya dibuang aja set gitu. Nggak ada angin, nggak ada apa. Itu tuh muter mas, sampahnya itu, sampah permennya kecil kan, itu tuh muter jatuh di kakinya adik ponakanku. Dan itu bukan ketiup angin loh. Kalau ketiup angin kan bus gitu ya. Ini enggak, berputar dia, kayak muter jatuh di bawah kaki. Diambil dong, karena memang ponakanku ini agak-agak ya, terus dibaca tulisannya. Permen ini kan belakangnya ada tulisannya kan. I miss you. Wah. Oke, Mbak sini deh. Apa? Ngomong yuk. Ngomong gimana? Mak, iya mak, kita tuh kangen sama emak. Kita semua kangen loh sama emak loh. Ambil lagi yuk, gitu. Jadi yang tadinya ini secara nggak sengaja, terus kita jadi sengaja mas, sengaja ngambil permen untuk ini tulisannya apa ya? Pakai permen. Gitu. Yes. Yeah. Kita buka pack baru. Satu pack tuh kita potong, kita ambil. Biasanya permen itu dalam satu pack tuh isinya 50. Random kan tulisannya kan. Iya. Kita ambil, acak yuk. Macam-macam tuh ada aku sayang kamu. Yes, bener. Kayak Dan gitu. itu kata-katanya tuh kata-kata random aja gitu. Iya. Bukan kata-kata yang kayak gimana tuh, enggak. Kata-katanya ada yang alay, Iya. ada yang gabut banget. Nggak semua cinta-cintaan lah. Iya, kayak gitu. Terus kami ambil satu. Apa mbak tulisannya apa? I love you. Oke. Banyak ya, I love you ya. Oke. Oh nih banyak nih kayak gitu. Tolong dong ambil lagi, karena kita mau ngambil, aku mau ngambil di pack yang sama, dilarang sama adikku. Ih nggak seru ngambil pack yang baru. Buka pack baru digunting, diambil adikku yang ambil. Tulisannya apa mas? Selamat jalan. 3 permen itu beda-beda tulisannya, selamat jalan. I miss you, oke lah, I miss you banyak lah tulisan kayak gitu, I miss you banyak. I love you ada beberapa I love you. Selamat jalan ini tulisan dari mana? Gak ada mas, kita buka 6 pack, kita tuang jadi satu, kita cariin selamat jalan gak ada. Cuma satu-satunya itu toh, selamat jalan. Dan kita langsung, iya mak, iya. Udah ya mak, yang tenang ya di sana ya. Yang tenang ya mak, jangan ini ya mak. Kita sayangku sama emak. Ya yang tenang. Kita juga kangen sama emak. Dan ketika kayak gitu mas, aku kan duduknya deket ponakanku nih di ruang tamu, di depan deket pintu. Jadi pintu itu kan mesti ada kayak kusennya kan. Di kusen tuh baunya wangi, tapi cuma di kusen tok. Kita riwa-riwi di kusen tuh, ini kok baunya wangi banget di sini ya, apa ya? Kita pindah ke belakang, nggak ada wanginya. Cuman di kusen itu tok, di kusen pintu itu ada aroma wangi yang kita nggak ngerti ini sebenarnya parfum siapa sih. Siapa tahu aja yang memang sengaja nyemprotin parfum ke situ kan. Kita cium satu-satu badannya, mas kamu pakai parfum ya? Ciumin, enggak. Dan itu tuh kayak kami rame-rame di situ kayak ngeliatin gitu, kita nyobain gitu. Kita jalan ke kusen itu dan beneran, cuma di kusen itu tok wanginya. Tapi ini kayunya bukan kayu khusus ya, bukan? Namanya juga rumah itu mas, rumah biasa, wangi kusennya. Kok wangi ya kusennya ya gitu. Iya ya kok wangi ya. Terus kita bolak-balikan, di dalam enggak loh. Jadi cuman kayak ketahan di pintu aja tuh, kayak ketahan di pintu aja suaranya. Maksudnya wanginya tuh di kusennya itu tok. Kami kan kaget tuh mas. Ya udah deh, mungkin ada yang datang. Mungkin siapa kayak yang datang, mungkin jin korin itu atau apa siapa gitu yang datang kan. Malamnya itu masku itu punya komunitas ini mas, komunitas pencinta alam. Pencinta alam kan pasti sering camping dong. Sering camping, sering naik gunung apa segala macam. Mereka tuh kayak mau ngamanin rumah karena memang kan lagi berduka kan pasti butuh temen, butuh penghiburan gitu ya. Iya biar rame ya. Iya benar. Nah itu orang-orang tuh pada tidur, tapi karena rumah kami kan terbatas mas, mereka tidurnya di luar. Kan ada tenda, jadi bikin kayak teratak gitu loh mas. Tenda teratak itu di depan rumah buat para tamu yang waktu ngelayat itu. Kursi-kursinya udah nggak ada, jadi kayak digelarin kloso gitu loh mas. Digelarin tikar. Mereka tidur di luar. Aku sama saudaraku yang cewek-cewek itu tidur di kamarku. Jadi kamarku itu nggak ada pintunya, cuman pakai korden dua gitu. Korden gini. Malam itu kayak aku dengar suara
orang numpuk piring, letak, letak, letak. Jadi depan kamarku persis itu ada dapur, ada orang numpuk piring, letak, letak. Kayak lagi beresin piring. Yes, benar. Kayak beresin piring. Terus aku bangun kan, karena memang suaranya tuh seberisik itu. Aku bangun. Kan tadinya kan tidur kan rame-rame nih, jajar-jajar di kamar. Aku bangun gini, mbakku gini, diem, madep tembok, diem. Aku suruh diem, suruh madep tembok. Apa tuh mbak? Wes menengo, diem mau, madep tembok. Oh oke. Aku madep tembok mas. Entah kenapa saat itu tuh langsung terlelap tidur aja gitu, nggak mikirin itu apaan. Terus paginya mas, orang-orang yang tidur di luar tuh udah nggak ada semua, udah pada kabur semua, nggak ada semua. Sendalnya ada, motornya ada, nggak ada orangnya, nggak tahu pada kemana. Saat itu kan tidurnya sama kakakku juga tidur di tempat yang sama gitu di luar kan, nemenin teman-temannya ini. Kakakku malah ngiler tidur biasa aja, kayak ngorok aja biasa. Hey, mas, konco-konco mungkin di. Hei mas, teman-temanmu tuh mana? Loh, mana dia? Terus ditelepon. Ternyata mereka tidur di pos ronda. Pos ronda yang deket RT sebelah mas, di deket pos ronda itu mereka tidur. Loh piye tau dikongkon jogo? Piye sih wong disuruh jagain malah pada kabur di pos ronda. Terus mbakku datang kan. Kamu tahu nggak sih tadi malam tuh ada apa? Kamu tahu nggak tadi malam tuh ada apa? Nggak tahu emang kenapa? Kamu kan aku suruh madep tembok. Oh iya, emang ada apa? Jadi yang dilihat mbakku itu ada pertamanya dia ngelihatnya sih kayak kain ya, kayak kain seliweran gitu kan. Kalau korden kan pasti ada sisa space-nya atau mas bawah. Ya di bawahnya itu ya bener. Lihat dari bawah itu ada kain gini-gini. Tapi karena mbak itu udah capek kan seharian ngelayanin tamu, kayak ada yang datang buat bela sungkawa dan lain-lain kan capek toh tidur. Terus kok malah rame di dapur tuh kotakan itu yang didengar itu kayak suara piring rame kan. Mbak bangun dari sela-sela korden itu, Mbak tuh lihat ada pocong. Tapi kayak pakai skateboard mas, kalau pocong kan setahu kita kan mungkin kayak lompat gitu ya. Itu nggak kayak sut. Dan itu kelihatan dari sela-sela korden. Mbakku kan kaget kan, makanya waktu aku bangun, mbakku bilang diem, jangan madep situ, suruh madep ke tembok, aku nggak boleh liatin itu apa. Dan ternyata itu dikonfirm sama teman-temannya kakakku yang tidur situ. Malam itu mereka ngerasain badannya itu seolah-olah tuh kayak ditempelin besi dingin. Besi dingin kan kayak ces gitu loh. Ada yang di sini besi dinginnya, ada yang seolah-olah di kepalanya tuh kayak ditempelin besi dingin, kayak di bawah tuh juga kadang-kadang di kaki itu kayak ngerasa kayak dicesin sama besi dingin gitu. Mereka kan nggak nyaman toh mas. Terus waktu mereka kebangun, di samping mereka itu ada sosok pocong yang wajahnya tuh wajah ibu, tapi badannya tuh kurus karena ibu kan badannya kayak aku gendut gini. Itu badannya tuh bukan badannya ibu, tapi wajahnya wajah ibu. Mereka lari ke berit-berit mas, takut, dan 5 orang yang ada di situ langsung lari ninggalin kakakku. Kakakku nggak berani, maksudnya teman-temannya kan pada lari tuh. Kakakku di situ tidur nggak ngerasain apapun. Jadi confirm dong ada pocong dan ada pocong di dapur. Nah mereka kan terus ngomong mas, iku loh aku kan ngeliatin ibumu. Aku tuh lihat ada ibumu. Nggak mungkin toh ibuku. Yang kami tahu ya orang meninggal ya udah selesai, nggak ada urusan dengan dunia. Lagian yang kamu omongin orangnya kayak gimana, pocongnya kayak gimana? Katanya kayak kurus, jadi nggak kayak ibu, tapi wajahnya wajah ibu, wajah ibu aja gitu. Makanya mereka lari karena mereka kenal dengan wajah itu. Mungkin kalau pocongnya wajahnya lain, mungkin mereka bakalan kayak lebih berani gitu karena wajahnya ibu. Mereka lari kan? Iya karena tahu baru meninggal. Iya baru mendengar itu. Terus mas, itu kan kami kan keep ya kayak gitu. Di di sekitar rumah tuh udah mulai ada gosip-gosip mas. Oh, ibunya jadi setan. Yang namanya kita kan keluarga kita lagi berduka ya. Waktu itu ibu kan meninggalnya hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu menurut beberapa orang Jawa, biasanya orang yang meninggal hari Sabtu bawa teman. Bawa orang untuk diajakin meninggal. Oh gitu. Yes. Ada mitosnya kayak gitu. Nah, dan pas hari beberapa hari setelah itu mas,
beberapa orang yang di RT ku tuh gempar. Katanya ada yang ditampakin, tapi yang ditampakin semua ibu-ibu semua. Yang notabene kenal sama ibu. Oh iya. Iya. Kayak mungkin mereka lagi jemur cucian, dipanggil-panggil. Namanya kan Sri. Diliatin, Bu Sriani liatin, ada pocong di pojokan mungkin gitu. Tapi ya gitu, ceritanya sama. Wajahnya ibu, badannya beda. Badannya kecil, kurus. Terus ada lagi, orang lagi masak, ditampakin dari kamar mandi rumahnya gitu. Siapa namanya dipanggil-panggil, ditengokin ternyata ibu. Kan rame tuh Mas, di kampung tuh rame tuh. Nah, pada suatu saat aku beli sayur di tukang sayur gitu. Mereka tuh lagi ngomongin ibu. Okay. Ini lagi, tapi kan mereka nggak tahu kalau aku ada gitu loh Mas. Aku udah datang, mereka nggak tahu. Aku waktu datang, mereka lagi ngomongin, ini jadi pocong, kan rame Mas. Mereka nggak ngerti kalau aku udah datang di situ, terus kayak, oh iya, ngapa ngomong, jadi kayak seolah-olah mereka ketika ketahuan tuh kayak baik-baik gitu loh Mas sama aku. Aku mikirnya gini, nggak mungkin lah ibuku jadi pocong. Mana ada sih Mas orang yang mikir orang tuanya tuh sampai kayak gitu, kan nggak mungkin. Iya. Sampai aku tuh tanya sama mbakku yang bilang gitu kan, Mbak, apa bener Mbak orang kalau jadi pocong itu artinya kafannya talinya lupa dilepas? Aku bilang gitu kan. Mbakku bilang, alah enggak, itu tuh enggak mungkin lah. Orang aku tuh aja lihat sendiri kok, kafannya dilepasin semua. Ya namanya orang polos Mas ya, waktu itu aku kan nggak ngerti ya. Maksudnya kenapa sih kok ada pocong yang menyerupai wajahnya ibu tuh meneror orang-orang gitu loh Mas, terutama ibu-ibu gitu. Kenapa? 1 minggu setelah ibu meninggal Mas, ada satu tetanggaku yang meninggal. Dan itu tambah rame juga. Aduh. Dan itu yang meninggal adalah teman dekatnya ibu yang di situ. Meninggalnya kenapa? SDS, sudden death syndrome. Meninggal mendadak. Itu kan jadi tambah rame ya. Digosipin rame gitu. Kita kan kena mental Mas saat itu. Kayak enak banget ya. Iya, diomongin orang, kita lagi berduka tapi kita diomongin orang gitu. Sampai akhirnya tuh aku ngomong, kenapa ya Mbak kayak gini gitu. Udah nggak apa-apa, doain aja. Kamu kan sekarang udah muslim, kirimin doa apa yang kamu bisa dikirimin ke ibu gitu. Tapi ada orang ngomong, Mas, kamu kan muslim, ibumu kan kafir. Percuma toh, doain bagaimanapun tuh percuma gitu. Jahat banget yang ngomong, gila. Percuma kamu ngomong kayak gitu tuh percuma. Ibumu tuh kan non muslim ya, ibaratnya kafir. Sedangkan kamu tuh udah muslim. Kamu mau doain sampai kayak gimana pun nggak akan nyampe doanya. Bakalan pun ada yang ngomong kayak gitu. Padahal kamu kan ibaratnya masih berduka ya. Kayak gitu. Sampai aku tuh kan jadi beban mental Mas. Apalagi kita lagi berduka, kita diomongin kayak gitu. Terus aku tuh kan curhatnya sama Mbak gitu. Mbak, ini kenapa ya Mbak kok kayak gini orang-orang ngomongin. Terus Mbakku tuh bilang, semakin kita nggak suka sama orang, semakin mereka tuh menang. Maksudnya mereka, semakin kita benci sama orang, apalagi sama tetangga-tetangga kita, semakin mereka tuh menang. Jadi yang kita lakukan apa? Ya udah, ikhlasin, maafin, nggak usah didengerin. Orang mau ngomong apa, udah biarin aja. Anggap aja itu tuh kayak sebuah selentingan buat kita supaya kita tuh lebih dekat lagi, lebih doa lagi, lebih support lagi satu sama lain. Kita ya, yang tadinya mungkin kamu sama bapak nggak begitu akur ya, diakurin lagi, sama-sama merangkul lah gitu. Dan bener Mas, ketika kami melakukan itu, ketika kami benar-benar saling support satu sama lain dari keluarga kami Mas, kami sering telepon, kami sering jalan bareng, kami sering curhat bareng gitu kan sama bapak sama mbak, kayak gitu udah hilang sendiri. Dan kami kan di situ sekitar 5 atau 6 tahun tinggal di rumah kontrakan itu. Ditawarin lagi sama orangnya, gimana mau extend nggak gitu. Kayaknya nggak deh, udah cukup. Jadi Desember 2012 kami putusin nggak tambah lagi. Kami pindah dari situ dengan segala macam traumatik yang ada. Yeah. Terus kami bilang, udah
dengan kita pindah dari sini, semoga kita juga jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih dewasa. Yang kemarin-kemarin tuh udah biarin aja, anggap aja itu adalah teguran karena kita nggak saling dekat, karena kita nggak saling ngobrol satu sama lain. Sekarang kita udah jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih solid, saling mencintai, saling menguatkan. Ya, dan dengan cara itu semua, Mas, yang tadinya ada gosip-gosip, ya udahlah, hilang sendiri. Biasanya orang kan kayak gitu ya, ngomong-ngomongin sesuatu, tapi ketika udah lama ya udah hilang aja gitu. Dan aku yakin banget ibuku sekarang udah tenang di sana. Iyalah, pasti. Udah tenang. Dan aku yakin banget itu bukan ibu. Walaupun sampai sekarang tuh masih kepikiran gitu omongannya tetangga-tetangga yang ngatain, percuma kamu doain ibumu untuk kafir, nggak akan sampai doamu. Tapi ya itu jadi pembelajaran buat kami supaya kami nggak benci sama orang, supaya kami walaupun kita dijelek-jelekin, kita tetap baik sama orang lain. Gitu sih, Mas. Akhirnya pindah ya, Mbak ya? Ya. Akhirnya pindah. Aku ikut kakakku yang cewek tadi, bapakku ikut kakakku yang cowok kan. Anaknya ibu kan ada beberapa ya, jadi kita bagi tugas gitu. Dan alhamdulillahnya setelah itu ya nggak ada lagi apa-apa. Dengan kita meninggalkan rumah itu, semoga aja udah nggak ada lagi kejadian. Nggak ada omongan aneh-aneh lagi dari warga situ? Udah nggak ada. Biasanya kan orang kayak gitu, Mas, misalkan kita berbuat suatu kesalahan, suatu aib ataupun apa gitu, orang kan ngomonginnya pasti nggak mungkin dong selama bertahun-tahun orang ngomongin terus. Berarti ada kalanya orang tuh jeda, orang itu bosen. Ya udah ditinggalin aja, tergantung kitanya. Kita masih menyimpan dendam itu apa enggak kan? Dan aku udah nggak dendam sama mereka. Gitu sih, Mas. Dan nggak pernah ada lagi kabar-kabar tentang pocong itu ya? Udah nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Malah aku gini, kalaupun itu memang ibu, aku pengen ditampakin, tapi nggak pernah. Keluarga kami nggak pernah. Cuma dalam mimpi pun nggak pernah. Sekalipun ya, masuk ke mimpi nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali. Makanya kan aneh ya, itu sebenarnya apa gitu. Apa mungkin memang sosok yang mungkin menggoyahkan iman aja gitu. Iya. Nah, biar kita berbelok gitu. Ya namanya jin kan, ya, penuh tipu dayanya, dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihatnya. Benar. Apapun bisa mereka lakuin ya kan, buat goyahin iman, buat nipu kita. Iya. Dan ini Mas, apa? Dunia tuh belum jahat sama kamu. Kalau belum ada orang yang bilang sama kamu, boleh dilihat ya wajahnya, boleh dicium ibunya, tapi jangan sampai netes air matanya. Kayak gitu sih, Mas. Ketika kamu udah menyesal, ya nyesalnya kenapa? Misalnya belakangan tuh ya percuma aja gitu. Jadi ya udah, kita jalanin semuanya. Nggak usah dibawa pikiran, kita tetap berdoa supaya ibu tuh ya tenang. Aku yakin ibu memang udah tenang di sana ya. Gitu sih, Mas. Bayangin deh, kita lagi mau menggambarkan sesuatu yang baik gitu, tapi tiba-tiba ibu kita meninggal gitu kan. Ya udah, aduh, kenapa kejadian kebetulan tuh banyak banget itu yang kebetulan. Dan memang masih jadi misteri sampai sekarang. Iya. Dan itu aku keep selama 12 tahun, dari 2012 sampai sekarang, mungkin sudah 13 tahun ya. 13 tahun cerita ini dikit. Ya. Iya. Belum diceritain di mana-mana dan baru ceritain di Launching Misteri. Iya, banyak banget ini sih, Mbak. Banyak banget masih misterinya ini. Maksudnya gimana ya kan? Iya, benar. Kalau orang-orang sih bilangnya yang benda meledak itu katanya sih kiriman. Katanya. Dan kiriman itu nggak selalu orang harus langsung sakit, itu nggak. Katanya sih ada yang memang ekonominya dihancurin dulu, terus mentalnya dihancurin dulu, baru nanti gongnya orangnya meninggal. Biasanya ada yang kayak gitu. Katanya sih, teman aku sampai sekarang pun ya ibu meninggal ya karena udah waktunya meninggal aja gitu. Kalaupun sampai memang ini meninggal, kita katakan misal memang ini kiriman. Kenapa harus nunggu sampai jatuh dulu ya kan? Iya, benar. Baru kelihatan si apinya itu kan. Makanya.
Apa mungkin itu ya mungkin kiriman kedua apa gimana nggak tahu juga ya. Dan itu kan setelah kami habis-habisan Mas. Setelah kami nggak punya apa-apa kan. Iya, Baru dikirim datang itu kan. lagi. Mungkin kan kayak apa namanya, kayak endingnya lah, kayak misalkan kayak gongnya lah di situ, dikiriminnya berupa ibu sakit itu. Tapi kenapa harus ibu, kan kita nggak tahu. Atau emang ya Allah punya jawaban sendiri dengan mualafnya Mbak Dan sampai El. sekarang pun ya aku sama keluargaku baik-baik aja. Kalau mereka ngirim kue, kalau aku lebaran aku ngirim lontong opor ke sana. Jadi nerima dari awal, memang nerima sih. Cuman akunya aja yang takut untuk mengutarakan itu. Nah ternyata setelah aku utarakan, aku mualaf, ya nggak apa-apa. Ya masih banyak jawaban yang belum ini, nanti mungkin baru kejawab berapa tahun kemudian apa gimana ya Mbak ya, nggak tahu. Dan kayak baju juga kan kita nggak langsung ketemu jawabannya kan ketika kita beli baju yang itu. Iya. Kayaknya kalau mungkin diurut-urut tuh mungkin karena kasus bapak itu, yang waktu bapak stroke itu kan, bapak kan sama orang tuh Mas, yang gelapin uang itu toh. Ya benar. Mungkin sama itu atau apa, juga nggak ngerti. Tapi kan kita nggak boleh sujon sama orang. Ya kalau diurut-urut Kak udah mulai ini ya dari awal bapak ya, yang ada teman bapak ini gelapin uang segala macam, mungkin di situ banyak orang sakit hati ya bagaimana ya kan. Mungkin dari situ, tapi aku nggak, keluarga kami juga nggak mikirin itu, ya udahlah. Terus itu faktor pertama. Faktor kedua emang karena lingkungan. Yes, benar, mendukung banget kan. Nah itu masih banyak jawaban yang belum kita tahu loh ya kan. Kita nggak tahu. Faktor kedua dari emang lingkungan ya kan. Dan ternyata suara ini epic banget. Ternyata suara yang Mbak El sering dengar setiap mau tidur di bawah bantal. Itu suara detak jantung ibu. Detak jantung ibu terakhir kali. Anjing. Benar. Suaranya mirip banget. Dan itu aku kayak ke flashback, oh ini suara yang di bawah bantal sih. Nggak tahu kan suara apa itu. Nggak tahu. Duk. Ternyata suara detak jantung ibu terakhir kali ya Mbak El dengar. Dan aku tuh nggak ini, apa namanya, aku tuh bukan indigo, aku bukan apa, aku nggak pernah yang namanya mengalami kejadian-kejadian kayak ini. Baru tahun itu toh Mas, jadi sampai sekarang pun ya, apa ya, itu tuh kayak, aku bahkan kemarin tuh WA adik sepupuku yang di saat kejadian tuh ada ini, permen itu kan, yang kejadian permen, dia masih ingat. Oh iya ya, yuk ke makamnya. Dan kemarin aku sempat ke makamnya ibu. Oh iya. Doa ke makamnya ibu. Ibu dimakaminnya deket situ apa gimana? Oh, jauh, agak jauh. Jauh ya? Agak jauh. Di pemakaman muslim berarti? Iya, pemakaman muslim. Oh, di pemakaman muslim berarti ibu? Pemakaman muslim. Oke. Selama ibu sakit-sakit ya, maaf ya ini mau nanya ya. Kan ibu nunjukin gelagat aneh ketika dia ngeluarin suara beda suaranya. Bukan suara ibu, tapi itu arah suaranya dari ibu, dari kamar ibu. Ada lagi nggak gelagat yang aneh? Kayak Mbak nyadar ini bukan dia nih. Ya itu waktu aku sholat. Waktu aku sholat tuh dia batuknya tuh nggak kayak batuk ibu, kayak gitu tuh nggak kayak ibu Mas. Oke. Suaranya tuh beda, kayak suara bapak-bapak kalau lagi mau beriak itu loh Mas. Kayak bapak-bapak kesakitan gitu ya. Benar. Kayak bapak-bapak nyesek gitu ya. Setiap Mbak El sholat pokoknya. Ibu selalu kayak gitu ya. Dan aku mikirnya gini, oh kayaknya ibu nih tahu deh aku sholat deh. Kayaknya ibu tahu. Dan itu setiap kali sholat loh Mas. Kan sholatnya kan aku diem-diem kan. Ketika ada suara itu, aku kadang-kadang tuh aku lepasin, bukan aku. Terus aku bilang, ibu nih, ibu nih, ibu. Terus ketika udah berhenti, aku lanjutin lagi. Tapi kadang-kadang karena udah terlalu sering kayak gitu ya aku lanjutin aja sholatnya. Nggak aku hirauin tuh suara apa. Mungkin ibu memang kalau tenggorokannya sakit mungkin suaranya jadi ngebas atau gimana, tapi itu memang beneran Mas, bukan suaranya ibu. Dan gini Mbak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dari memang teror pocong yang dialamin warga katanya, itu berapa lama berlangsung terornya ini ya? 40 harian lah. 40 hari 40 berarti. Hari. Setelah 40 hari hilang berarti ya? Hilang. Kan kami itu kan ibu meninggal Agustus 2 Ramadan tuh sekitar Agustusan ya, sekitar Agustus, September, Oktober udah nggak ada. Desember kita udah out dari situ. Kita nggak perpanjang lagi kontrak di situ. 40 hari, kayak menarik. Itu lama Mas. Dan 7 hari setelah ibu meninggal ada yang meninggal kan, temennya ibu, SDS, sudden death syndrome. Meninggalnya ya henti jantung secara mendadak. Ya, kata lainnya angin duduk. Iya. Kata trennya angin duduk. Padahal itu jantung ya. Oke, Mbak El, selesai sudah ya berarti ya cerita tentang masa lalunya.
di kejadian-kejadian horor di keluarganya ini selesai. Udah Mbak, yang udah nggak ada yang kelewat lagi Mbak ya yang diceritain. Dan ini aku makasih banget Mbak udah mau nyeritain ini. Pasti berat nih nyeritain ini, aku tahu banget. Pasti berat banget namanya nyeritain masa lalu yang nggak ngenakin ya kan. Tapi Mbak udah mau nyeritain ini sama kita, aku makasih banget. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa kalian like videonya. Dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang sering main IG itu yang biasa scroll Instagram bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Diklik aja link yang di bio-nya itu ya. Oke. Akhir kata gua Gilang izin pamit. Mbak El juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.